نزدیک طمع داشته باشه، حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan pakar strategi PPAU sekaligus mantan pilot F5 dan F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat malam, Pak Agung. Ya Pak, kita akan membahas terkait dengan strategi penutupan Selat Hormuz oleh Iran sendiri. Kalau kita melihat dari sejarah konflik Iran ya, Iran ini kan kerap untuk melakukan strategi blokade maritim dengan menutup Selat Hormuz yang digunakan sebagai alat negosiasi atau sebenarnya ini digunakan sebagai senjata ekonomi dalam perang modern, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Jadi negara-negara itu dalam bersaing itu menggunakan instrument of national power atau instrumen kekuatan nasional. Simpelnya ya, saya belajar di Amerika juga. Bahwa pertama ada kekuatan diplomasi, kedua informasi, ketiga militer, dan keempat ekonomi. Apa yang dikerjakan Iran itu sama dengan apa yang dikerjakan Amerika terhadap Iran. Selama ini diberikan sanksi sanksi beli barang ini, sanksi barang itu. Kalau ada negara menjual ke Iran akan diberi sanksi juga. Itu adalah ibaratnya membuat Iran menjadi terbatas membeli barang-barang ataupun kesulitan untuk berniaga sehingga akhirnya kesulitan secara ekonomi. Yang dikerjakan Iran adalah persis seperti itu. Iran dengan menutup Selat Hormuz akan memberi sanksi ekonomi bukan saja pada Amerika tapi kepada dunia ataupun kepada tujuannya Amerika, karena pada akhirnya sebagian besar daripada negara-negara itu kan adalah mitra Amerika ya. Mereka begitu keluar minyak langsung dalam bentuk diakui dalam bentuk dolar nilainya. Akhirnya kekuatan dolar jadi ampuh sekali. Jangan tanpa itu maka dolar tidak bisa ada gunanya. Nah, kita tahu bahwa Selat Hormuz itu adalah jalur bagi 20-30% pasokan minyak dunia, sekitar 21 juta barel per hari. Bagi Iran, begitu dikunci pintu ini maka hukum rimba pasar energi langsung berlaku. Di mana harga minyak ya, Brent itu berdasarkan prediksi dari CNBC menyebutkan angka sampai 250 dolar per barel bukan lagi mustahil. Ini akan memicu inflasi global yang gila-gilaan. Samping lain, krisis LNG. Qatar adalah penyedia utama gas alam cair atau LNG dunia. Dia akan terkunci total. Eropa yang sudah menderita karena putusnya gas Rusia kini akan mengalami total blackout energi. Jadi Eropa akan teriak juga. Kemudian investor lagi kemas dan harga emas akan meningkat tinggi sehingga mata uang itu akan jadi kehilangan jangkar energinya. Dan kemudian bagi kita sendiri penutupannya akan dia masalah ancaman kedaulatan ekonomi kita. Di mana subsidi BBM akan jebol. Begitu nyentuh angka 150 dolar, APBN kita akan berdarah-darah untuk menahan harga pertalite, solar, dan premium juga. Jika tidak kuat, maka akan memicu kerusuhan sosial. Ya, kita tahu lah. Atau menimbulkan keresahan, menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Kemudian juga logistik akan lumpuh, biaya penerbangan akan berhenti total karena begitu harga akan naik, maka harga aftur naik, maka penerbangan akan tidak sanggup orang naik penerbangan. Kemudian untuk logistik laut akan naik jadi 300-500% karena kapal kargo harus memutar serta harus premi asuransi perang tidak masuk akal karena tidak akan ada yang bisa lewat Laut Merah lagi, semua lewat Tanjung Harapan di Afrika. Itu membuat meningkat harga logistiknya sampai 350-500%. Dan yang paling penting lagi adalah pangkalan Amerika bila ditutup Selat Hormuz, maka pangkalan-pangkalan Amerika di situ akan kesulitan. Kenapa? Kalau mereka masuk dalam, mereka akan terjebak seperti dalam kolam ikan. Karena nggak bisa keluar, suplai logistik dari luar terhenti, pesawat nggak bisa masuk, dan harus bertahan dengan apa yang ada di negara itu, apa yang di gudang, dan tidak ada suplai senjata atau suplai peralatan lain. Kemudian kalau berani masuk kapal perang itu ke Hormuz, dia jadi sasaran peluru udah anti kapal. Kenapa? Karena selat itu yang paling sempit itu 330 km.
itu nggak perlu ada menyerang kapal. Itu rudal anti kapal itu terletaknya di sepanjang pantai dan disembunyikan, dan kalaupun bisa dihancurkan sebagian, tapi yang masih utuh pun dengan cepat, hanya waktu nggak sampai 1 menit langsung menghantam kapal apapun, dan sebesar apapun kapalnya bila dihajar dengan rudal anti kapal, apalagi yang buatan Cina yang kecepatan hipersonik, menabrak lambung kapal tepat di atas garis air, itu pastikan tenggelam. Dan kalau tenggelam di situ, membuat selat itu tidak bisa dilewati. Belum lagi selat itu tinggal disebarkan ranjau di sana, dan sekarang sudah disebar ranjau, itu jadi masalah besar juga. Siapa yang berani masuk ke sana? Nah, berarti sebetulnya itu bukan pilihan. Jadi memang sekarang posisinya sebetulnya, ya mohon maaf ya, saya bukannya bela Iran, tapi kan sebagai orang yang dilatih untuk menganalisa ini, secara objektif Iran berada di atas untuk bagian ini ya, berada punya posisi yang untuk menyerangnya bisa dari udara, tapi kapal induknya kan tidak berani mendekat. Paling dia 150 nautical mile atau sekitar 400 km. Kenapa? Untuk gimana caranya? Memang masih dalam jarak rudalnya Iran, tapi dia punya waktu untuk antisipasi bila rudal itu datang. Kalau dia terlalu dekat, itu nggak ada waktu diantisipasi rudal Iran, apalagi yang hipersonik, dia nggak punya waktu. Makanya dia nggak boleh terlalu dekat. Pesawat tempurnya, tapi apa gunanya pesawat tempur kalau dia tidak tahu targetnya, dan targetnya mungkin disembunyikan dengan baik. Itu yang jadi masalah. Makanya tidak heran tadi pagi itu ada informasi kalau Presiden Trump melalui tali meminta supaya Iran bisa mau berhenti. Itu mungkin karena dia tahu bahwa melanjutkannya tidak untungnya, karena memang air power tidak didesain untuk perang berlarut-larut. Perang atrisi, namanya war of atrisi, perang yang berlarut tidak bisa. Kalau menghancurkan, membuat musuh agak shock, kemudian masuk pasukan laut, pasukan darat masuk, itu cara kerja air power. Tapi kalau hanya pure air power saja, dari apa yang saya ketahui, dari pelajaran yang saya dapat, jarang sekali itu bisa membuat perubahan situasi di bawah. Karena boot on the ground ataupun sepatu di darat itu harus ada. Itu yang saya ketahui mengenai penutupan Selat Hormuz, efeknya yang terjadi. Ya, Pak Agung, tapi kita coba tarik ke belakang terlebih dahulu ya Pak, terkait dengan apa sebenarnya alasan Israel kemudian menyerang Iran. Yang dikatakan atau yang diklaim adalah soal kekhawatiran infrastruktur nuklir Iran. Tapi kalau kita melihat juga kembali bagaimana pernyataan Khamenei sebelum wafat, Khamenei ini kan pernah berkata juga kalau isu nuklir itu sebenarnya hanya kamuflase dari alasan sebenarnya, yaitu untuk menguasai sumber daya dan juga jalur vital Iran, yakni Selat Hormuz. Jadi kalau menurut Pak Agung ini sebenarnya mana sih Pak yang benar? Kita melihat lebih tinggi. Tadi saya level operasional dan taktikal, saya bicara strategi ya sekarang. Pada level tinggi itu sebetulnya Amerika tuh kepentingannya tuh yang utama adalah mengkonten. Mengkonten itu apa ya? Containment. Containment itu kayak menghambat Cina. Suka tidak suka, Cina akan menjadi negara terkemuka, paling kuat ekonominya, paling siap negaranya, paling siap sumber daya manusianya, paling siap segalanya untuk menjadi negara superpower terbesar di dunia dan melewati Amerika. Cepat atau lambat akan lewat. Nah, saat ini Amerika masih unggul di beberapa bidang, mungkin bidang riset, bidang apa, tapi dengan cepat Cina itu menyusul. Sementara di belakang Cina ada Rusia yang mengikuti, dan jangan lupa Indonesia juga negara akan oke loh. Kita diramalkan akan negara nomor 4 atau 5 ekonomi terbesar dunia dalam 15 tahun kalau kita benar ya jalannya. Nah, pasti akan kembali ke kita. Nah, dan sekarang yang penting dengan urusan Amerika ke Iran adalah bagaimana pemerintah di Iran bisa dipegang sehingga pemerintah Iran itu bisa menjalin kesepakatan, sehingga di mana dalam kesepakatan ini manut pada Amerika, kesepakatan yang membuat kalau Amerika memberi sanksi pada Cina, maka Iran ikut memberi sanksi. Iran untung, Iran dapat keuntungan, mungkin macam-macam keuntungan dengan berdagang Amerika, pasar Amerika itu besar kan. Tapi nanti bila ada sesuatu dengan Cina, bila Cina diembargo ini dan itu oleh Amerika, maka kalau temannya Amerika harus ikut menganut Cina. Nggak boleh bebas jualan lagi ke Cina. Ini kan masalah bagi Cina kalau seperti itu. Karena apa? Karena dan sekarang Venezuela udah terjadi itu. Venezuela dilarang Amerika untuk jual ke Cina, ataupun kalau menjual dibatasi jumlahnya. Nah, yang terjadi Iran nggak mau tentu dibegitukan, karena Cina merupakan customer terbesar. Dan pada saat Iran susah, Cina mau memberikan kredit yang banyak, bantuan yang banyak, ataupun suku cadang yang banyak untuk senjatanya. Nah, tapi di sisi lain Israel. Israel kan gini loh, Israel itu negara yang sebetulnya kalau dia berikan kemerdekaan pada Palestina itu nggak ada masalah. Israel itu negara nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah negara itu belum selesai. Negara belum selesai itu bagaimana? Belum move on.
negara itu masih berada dalam status kondisi mereka mengklaim dibantu oleh negara luar, dapat simpati negara luar karena mereka dulu ada negara kecil yang dikeroyok negara Arab. Tapi kan itu cerita lama. Negara Arab itu sudah nggak ada yang berani dengan Israel. Namun sekarang masalahnya adalah Israel itu hidup dalam backup atau di backup dari pendapat bahwa Israel itu harus meliputi seluruh Israel. Tidak ada Palestina di dalamnya. Nah, itu udah nggak bisa mengklaim Israel 3.000 tahun yang lalu dengan kenyataan sekitar 300 tahun terakhir orang Arab Palestina sudah ada di situ kan. Kalau enggak, semua dunia diklaim sama negara mungkin Mongolia gitu, nggak bisa. Yang menguasai sebagian Eropa dan Asia itu nggak bisa. Nah sekarang Israel pengennya, tapi semua isunya itu semua jadi isu domestik. Pemerintahan Israel di dalamnya mengumumkan bahwa kita harus menang melawan negara ini, harus menang melawan Palestina, itu mulai isu domestik. Ada garis keras, garis kanan, dan sekarang yang menang garis kanan. Netanyahu itu garis kanan, garis keras yang menyatakan bahwa Israel itu harus dominan, harus menang. Jadi mereka memang menjaga situasi gawat, situasi tegang, situasi bahwa mereka dalam pressure, mereka adalah pihak yang lemah, mereka itu dijaga. Kenapa? Karena ada orang punya keuntungan politik, punya keuntungan ekonomi, bisnis, dan dikaitkan juga di Amerika. Nah di Amerika, bukan saya dapat juga dari apa yang saya ketahui, itu lobby Israel di sana namanya AIPAC itu besar sekali. Dia membantu hampir semua daripada senator ataupun representatif, anggota DPR-nya untuk masuk mau dari partai manapun, disuplai dikit dan dengan syarat dia boleh bebas ngomong apapun, namun pada saat nanti kalau Israel kepentingan terganggu, dia harus dukung Israel. Satu. Kemudian yang kedua, banyak juga kita tahu bahwa industriawan yang pro ini, dan memang dari dulu sudah negara Barat dan Amerika memang sudah propaganda bahwa Israel itu masif, bahwa dia harus dibantu, dia sahabat kita, dia teman kita, dan banyak juga dual citizenship antara Amerika dan orang Israel. Nah itu yang jadi situasi yang menguntungkan ini, jadi sebetulnya situasi bahwa mereka dalam under pressure, dalam kondisi perang terus, kondisi ini itu kondisi yang menguntungkan sebagian orang. Karena mereka mungkin takut ya kalau itu jadi damai, nanti apa yang ada sekarang jadi jalan senjata jadi nggak bisa dibikin dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan keinginan yang mengacu pada masa lampau, Australia zaman dahulu kala bahwa Israel itu negara yang besar, negara yang ada dalam kitab suci, dan itu propaganda ini masuk ke banyak masyarakat di dunia yang meyakini bahwa memang Israel itu bangsa terpilih dan segala macam itu. Seperti kitab suci gitu loh. Karena pada prakteknya sekarang kita di zaman modern dan tidak bisa mengandalkan batas wilayah ataupun sesuatu yang ada di kitab suci sebagai referensi, dan kenyataannya dunia berjalan berdasarkan aturan hukum internasional yang sekarang yang tidak mengacu pada pendapat-pendapat ataupun cerita-cerita sejarah itu. Nah sekarang masuklah. Jadi kalau sampai Iran itu adalah mendukung. Nah, sekarang soal Palestina, Iran mendukung Palestina. Kenapa? Karena memang pada saat tahun 50 Amerika membantu adanya kudeta Mossadegh, Perdana Menteri Mossadegh terpilih secara demokrasi. Ya. Iya, Pak Agung, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan nanti bagaimana terkait dengan pernyataan-pernyataan Trump terkait dengan konflik militer ini. Kita akan jeda. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Kita akan kembali membahas bersama dengan pakar strategi PPAU sekaligus mantan pilot F5 dan F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko-Jati. Pak Agung, selamat malam. Kita singkat saja, Pak. Dari pernyataan Trump bahwa perang antara Israel, AS, dan juga Iran ini akan berlangsung selama beberapa pekan ke depan. Secara singkat, bagaimana dampaknya secara global, terkhususnya untuk Indonesia sendiri, Pak Agung? Dampaknya bagi Indonesia, ya Indonesia akan mendapatkan kesulitan ya. Kesulitan pertama adalah pergerakan orang dari kita arah barat melewati Timur Tengah akan kesulitan. Seperti orang yang stranded atau terhambat di berapa banyak orang umroh yang terhambat, baik yang datang atau mau pergi nggak bisa pergi dari Arab Saudi ataupun berhenti di Turki atau dimanapun, itu satu. Kemudian jalur bisnis yang ke arah sana berhenti, masuk minyak juga akan berhenti, dan banyak hal yang melewati Laut Merah akan memutar. Jadi sebetulnya efeknya bukan hanya efek daripada
minyak, tapi juga efek-efek lain yang akan membuat bisnis terganggu. Dan bila bisnis terganggu, maka akan kemungkinan harga atau mungkin ada pengaruh pada selain harga minyak juga saham dan lain sebagainya yang membuat akan kesulitan. Dan tentunya kita juga punya rencana untuk mengirim pasukan ke Gaza. Itu akan menimbulkan banyak pertanyaan dari publik ataupun dari dalam internal sendiri, apakah itu masih reliable itu dilaksanakan melihat situasi seperti ini. Melihat bahwa Board of Peace itu ternyata sebagian dari anggotanya adalah ternyata tidak terlalu peace, tidak terlalu suka pada peace. Sesuatu perjanjian yang sudah mau kelar malah tetap dilanjutkan dengan perang. Jadi itu yang menurut kita harus kita perhatikan. Dan juga Indonesia harus segera mungkin membuat statement mengenai kejadian di serangan terhadap Iran ini dan balasannya statement baik kepada kedua belah pihak, statement internasional, karena sangat tidak elok kalau kita sebagai negara besar tidak ada statement resmi mengenai hal ini, posisi kita di mana, ataupun kalau tidak posisi ya kita mengucapkan hal yang normatif lah apa yang digunakan sebuah negara besar untuk menyikapi hal seperti ini. Dan kemudian memberi peringatan kepada masyarakat Indonesia dan kalau perlu kita mengevakuasi, bagaimana caranya mengevakuasi. Dan itu harus disosialisasikan pada masyarakat, sehingga masyarakat kita yang ada di sini, ada di Indonesia dan di luar negeri, semua merasa tenang bahwa memang pemerintah bekerja untuk membantu keamanan daripada daripada masyarakat warga negara Indonesia. Iya, Tapi yang Pak paling Agung. penting transportasi akan terganggu, itu saja. Dan kemudian harga minyak terganggu. Itu akan menjadi masalah besar. Iya, Pak Agung, terima kasih. Kita harapkan tidak ada eskalasi konflik militer antara AS, Israel, dan juga Iran. Kita harapkan tidak ada korban jiwa lagi dan segera ada gencatan senjata. Terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Pakar strategi PPAU sekaligus mantan pilot F5 dan F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.